Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 106210049, kelas A semester 4, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai politik hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah politik hukum oleh dosen pengampu Bapak Burhanuddin SHI MH. Materi yang pertama mengenai politik hukum nasional lanjutan. Karakteristik politik hukum nasional berdasarkan Pancasila terhadap sistem perundang-undangan nasional. Karakteristik yang dimaksud adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional, sebagai bentuk kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional, sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada yang pertama, menjaga integritas bangsa baik dari aspek ideologi maupun teritori. Yang kedua, didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Yang ketiga, didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pengaruh politik hukum nasional yang berdasarkan Pancasila terhadap sistem perundang-undangan nasional. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Secara garis besar, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Menurut Satjipto Raharjo, hukum syarat dengan warna politik, atau lebih tepatnya bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari proses suatu politik atau law as a product of political process. Materi yang kedua mengenai politik pembentukan undang-undang Indonesia. Corak politik perundang-undangan di Indonesia adalah sistem politik yang didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa aspek yang mencerminkan corak politik perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, sistem politik. Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi di negara ini. Yang ketiga, perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Rancangan undang-undang disusun oleh pemerintah atau DPR, kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR. Yang keempat, sistem hukum. Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Yang kelima, lembaga peradilan. Di Indonesia, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memutuskan sengketa hukum. Sistem peradilan terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi, Peradilan Negeri, dan berbagai peradilan khusus lainnya. Selanjutnya, pengaruh global. Pengaruh global politik dalam mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam beberapa cara berikut. Yang pertama, globalisasi. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global terpengaruh oleh perkembangan politik dan hukum di tingkat internasional. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan negara-negara lain juga dapat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengaruh organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, kemudian organisasi regional lainnya juga dapat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan.
Yang keempat, transfer pengetahuan dan model hukum. Indonesia dapat memperoleh pengaruh dari sistem hukum dan praktik perundang-undangan negara-negara lain melalui transfer pengetahuan dan adopsi model hukum. Yang kelima, isu-isu internasional. Isu-isu internasional seperti terorisme, kejahatan lintas batas, perdagangan narkoba, dan kejahatan cyber dapat mempengaruhi pembentukan pengetahuan perundang-undangan di Indonesia. Materi yang ketiga mengenai dimensi dan sasaran politik pembentukan undang-undang di Indonesia. Pengaruh politik terhadap hukum. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, dimensi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Sasaran politik perundang-undangan. Yang pertama, Prolegnas, Program Legislasi Nasional Penyusunan Undang-Undang. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Secara garis besar, instrumen dan atau mekanisme program legislasi nasional mencakup 5 tahapan kegiatan, yaitu pertama, tahap kompilasi, yang kedua, tahap klasifikasi dan harmonisasi, yang ketiga, tahap komunikasi dan sosialisasi, yang keempat, tahap penyusunan naskah prolegnas, yang kelima, tahap pengesahan. Kemudian Prolegda, Program Legislasi Daerah atau Prolegda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah, provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam pelaksanaan penyusunan prolegda dapat dilakukan melalui 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap inventarisasi. Yang kedua, tahap seleksi. Yang ketiga, tahap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Yang keempat, tahap penetapan. Yang kelima, tahap penyebarluasan prolegda. Materi yang keempat mengenai dimensi dan sasaran politik pembentukan Undang-Undang Indonesia lanjutan. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Yang mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Landasan politik perundang-undangan. Sebagai bagian dari suatu konsep pembangunan, politik perundang-undangan sudah pasti bertumpu pada suatu landasan yuridis, yaitu antara lain yang pertama Pancasila. Pancasila landasan awal dari politik hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan formal dan material konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, arah politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan di tingkat pusat secara politik hukum ada 3 hal penting dalam perubahan undang-undang ini, yakni yang pertama, carry over, bahwa rancangan undang-undang yang telah mencapai pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan belum selesai disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional jangka menengah atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional. Yang kedua,
Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Kegiatan ini mengetahui ketercapaian berpikir dan manfaat atas pelaksanaan suatu undang-undang. Yang ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala negara yang mengatur urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi yang kelima mengenai hukum dan pembangunan hukum nasional. Tujuan dan pentingnya pembangunan hukum di Indonesia. Tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Gambaran umum sistem hukum di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Hukum adat berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia. Hukum agama, terutama hukum Islam, berlaku bagi individu yang menganut agama tersebut dan mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang terkait dengan keyakinan dan ibadah. Hukum nasional atau hukum positif adalah hukum yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Perbandingan sistem hukum di Indonesia dengan negara lain. Sistem hukum di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum negara lain. Berikut ini adalah perbandingan sistem hukum di Indonesia dengan negara lain. Pertama, sistem hukum kontinental atau civil law. Seperti Prancis, Jerman, dan Belanda menganut sistem hukum kontinental. Sistem hukum ini didasarkan pada kode-kode hukum yang terstruktur secara terperinci dan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki pengaruh hukum adat dan hukum agama dan sistem hukumnya. Kedua, sistem hukum common law. Seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menganut sistem hukum common law. Sistem hukum ini didasarkan pada presiden, yaitu putusan pengadilan sebelumnya, yang membentuk hukum dan memberikan panduan untuk kasus serupa di masa depan. Berbeda dengan Indonesia yang lebih mengandalkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, sistem hukum Islam, Syariah law. Seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan sistem hukum Islam, Syariah law. Sistem hukum ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari termasuk perkawinan, warisan, dan kejahatan yang melanggar hukum agama. Di Indonesia, sistem hukum Islam diterapkan secara terbatas dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan umat muslim. Materi yang keenam mengenai aspek-aspek politik hukum nasional. Beberapa aspek politik hukum nasional yang penting. Pertama, konstitusi. Konstitusi suatu negara merupakan dasar hukum yang menentukan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Yang kedua, pembuatan hukum. Proses pembuatan hukum melibatkan interaksi antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga, partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem politik dan hukum suatu negara. Mereka berperan dalam proses pemilihan umum. Yang keempat, pengawasan dan akuntabilitas. Sistem politik hukum yang sehat mencakup mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemerintah dan institusi-institusi publik. Yang kelima, hubungan internasional. Aspek politik hukum nasional juga mencakup interaksi dengan negara-negara lain dalam konteks hukum nasional. Penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional. Lembaga-lembaga yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan lembaga-lembaga yang lain tidak mempunyai kewenangan merumuskan politik hukum. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang dasar,
sedangkan DPR dalam merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif. Materi yang ketujuh mengenai alur pikir politik hukum sebagai legal policy. Implementasi politik hukum yang berupa produk hukum dapat ditemukan di Prolegnas, Program Legislasi Nasional, dan Prolegda, Program Legislasi Daerah, di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum sebagai berikut. Pertama, mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum. Yang kedua, ditujukan untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, dipandu oleh nilai-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, asas ketuhanan yang Maha Esa, menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi, asas kemanusiaan, mempersatukan seluruh unsur bangsa dan semua katan primordialnya, asas persatuan dan kesatuan, meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat, asas demokrasi, membangun keadilan sosial, asas keadilan. Yang keempat, dipandu oleh cita hukum negara yang mengharuskan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori. Mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan nomokrasi, kedaulatan hukum, menciptakan toleransi, hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Kelima, sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum prismatik yang merupakan sistem hukum berbasis Pancasila mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Konsep kekeluargaan, maksudnya negara menjamin hak-hak individu dan HAM namun tetap mengedepankan kepentingan nasional. Kedua, konsep keadilan dan kepastian, artinya pemanduan sisi positif dari berbagai sistem hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang berdasarkan nilai keadilan dan berbasis Pancasila. 3. Konsep religius nation state, artinya sistem hukum yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Konsep keterpaduan antara hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 5. Konsep perekatan persatuan, di mana kehadiran Pancasila sebagai perekat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.